Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Daryasa. Varvatos adalah seorang raja iblis terkuat sepanjang masa, tidak pernah merasakan yang namanya kekalahan. Namun karena terlalu kuat itu, dia merasakan kehidupannya membosankan, merasa teman-temannya menjauhinya. Untuk itu, dia memilih berinkarnasi dan merubah kekuatannya agar tidak terlalu overpower, berharap kehidupannya berbeda. Sebelum reinkarnasi, dia melihat mayat sahabatnya, pahlawan Lydia. Dia terlahir kembali dari pasangan warga desa. Namanya sekarang adalah Ar Meteor. Sudah berumur 10 tahun. Di zaman ini, tingkat edukasi dan sihir telah menurun drastis. Di kehidupannya kali ini, Ar memiliki impian yaitu menjalin persahabatan dengan orang lain yang tidak melihatnya dengan rasa takut. Dia mencoba berinteraksi dengan anak seusianya, tapi selalu gagal. Tidak kunjung juga memiliki teman, membuat Ar merenung. Ar didatangi kepala desa yang bernama Olhide. Dia memberikan Ar masukan untuk menjalin persahabatan, yaitu cukup dengan bersikap ramah dan sopan. Ar langsung mempraktekannya, akan tetapi tetap saja tidak bisa. Hingga akhirnya Ar serasa ingin menghancurkan dunia ini. Ar kemudian mendengar suara teriakan gadis muda. Ar pergi ke sumber suara tersebut, melihat seorang gadis usianya yang berhadapan dengan monster serigala. Ar seperti melihat seseorang pada gadis ini. Gadis ini bernama Irena. Diketahui dia menutup hatinya, bahkan tidak mau bicara dengan ayahnya. Karena itu dia sering mengurung diri. Ar mencoba mendekatinya, memuji kekuatannya. Irena tampak tidak suka. Dikritik pun Irena juga tidak suka. Setelah sesaat berpikir, Ar mengajak jadi temannya. Namun tetap saja Irena tidak mau, bahkan yang ini membuatnya pergi dengan mengeluarkan air mata. Sepulangnya dari hutan, Ar melihat gadis tadi bersama ayahnya yang ternyata Olhide. Setelah mengetahui anak Olhide, Ar selalu mengejar Irena, mengajak menjadi temannya. Meskipun selalu ditolak, Ar tidak pernah menyerah. Di suatu ketika, desa diserang oleh monster yang keluar dari dungeon di gunung. Ayah Ar berusaha melindungi warga desa. Olhide mendatangi, meminta bantuan ayah Ar untuk menyelamatkan Irena yang ada di gunung. Belum kembali sejak pergi dari siang. Ar menganggap ini salahnya yang terus mengejar Irena, sehingga Irena lari ke gunung. Ar tidak mau menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia mengatakan akan membawa Irena kembali. Irena saat ini dikepung kawanan goblin yang dipimpin satu hobgoblin. Meski gemetar ketakutan, Irena mencoba untuk tetap kuat. Si hobgoblin menyuruh panggil saja bantuan, panggil nama keluarga atau teman. Irena teringat dengan anak gadis seusianya yang menjauhinya karena mereka anggap Irena menyeramkan. Mengingat itu, Irena jadi tidak bersemangat hidup lagi. Dia menyuruh serang saja dirinya. Meski berkata begitu, tapi melihat goblin yang mendekat padanya membuatnya sangat ketakutan. Yang melakukan itu adalah Ar. Ar mengatakan menindas yang lemah itu tidak baik. Irena menyuruh Ar lari saja. Jelas Ar tidak mau. Ar pun mulai menghabisi para goblin itu dengan mudahnya. Sementara itu di desa, para monsternya telah berhasil dikalahkan. Irena mempertanyakan kenapa menolongnya. Dirinya ingin mati saja. Dirinya telah lama sendirian, kesepian, merasa sakit dan sedih. Ar mengerti rasanya kesepian. Dia telah lama merasakannya semenjak jadi Raja Iblis. Maka dari itu, dia mengatakan paham perasaan Irena. Berkat itu, mereka akhirnya berteman. Beberapa tahun telah berlalu. Ar telah tumbuh dewasa. Irena mengajak Ar untuk masuk ke akademi sihir.
Mereka masuk ke Akademi Sihir Leville. Kepala Akademi langsung yang menyambut mereka. Dia menyebut Ar dan Irena anak 3 pahlawan. Ar pun heran apa maksud kepala Akademi ini. Kepala Akademi kemudian memuji mereka yang telah membunuh ratusan goblin pada insiden beberapa tahun yang lalu. Ar heran itu dianggap hal yang luar biasa. Baginya membunuh ratusan goblin lebih mudah daripada bernafas. Karena mereka berdua telah diakui, jadi mereka dibebaskan dari ujian masuk praktik, tapi tetap menjalani ujian tulis. Singkat cerita, mereka melihat daftar lulus. Irena menempati peringkat pertama. Anehnya Ar yang lulus nilai 0. Pak Kepsek datang. Dia memuji jawaban ujian Ar yang dia katakan sempurna lebih dari jenius setingkat dewa. Namun sayangnya, semuanya harus dinyatakan salah menurut standar ideologi modern. Karena jauh melebihi hipotesis para guru. Bahkan penyihir kelas Hexagon kesulitan menganalisisnya. Setelah itu, Kepsek mengungkap siapa Ar. Ar adalah putra pahlawan agung, Jack Meteor dan Carla, yang melindungi ibu kota dan membunuh dewa jahat The Chaos bersama Baron pahlawan Olhide. Ar pun jadi tahu identitas ayahnya yang sebelumnya dia anggap hanya warga desa biasa. Masuk kelas, mereka langsung dikelilingi teman sekelas mereka. Ini berkat reputasi orang tua mereka. Ar senang ada yang ingin menjadi temannya. Ada yang tidak suka pada Ar. Mereka menganggap Ar rendah karena dari kampung. Ada satu murid yang menindas murid lain. Di ini Eldorado Spencer, putra Doug Spencer. Yang dia tindas adalah anak dari seorang count yang melayani keluarganya. Jadi dia master dari gadis ini. Untuk itu mengatakan tidak ada yang boleh ikut campur. Irena jadi tidak bisa berkata-kata lagi. Ar turun tangan, menyuruh Eldorado minta maaf pada gadis itu. Tentunya Eldorado yang arogan tidak mau, tapi dia membuat penawaran akan meminta maaf jika Ar menang duel darinya. Irena tampak khawatir pada Ar. Irena memberitahukan siapa Eldorado. Eldorado adalah skuad termuda di kerajaan. Wali kelas datang, suaranya terdengar familiar oleh Ar. Ternyata memang orang yang Ar kenal. Dia adalah salah satu jenderal Raja Iblis Farfatos bernama Olivia. Ar merasa gawat, berpikir Olivia pasti akan memarahinya karena telah meninggalkan tugas dan memilih berinkarnasi. Olivia bertindak seolah tidak mengenal Ar. Dia yang dari tadi melihat semuanya, mengizinkan untuk berduel. Akhirnya duel Ar melawan Eldorado tidak terelakkan. Para murid banyak yang menganggap Ar akan kalah. Bahkan ada yang bilang Ar pasti mati. Karena menurutnya Eldorado lebih kuat dari penyihir agung dan baron pahlawan. Eldorado sendiri sudah pede bisa menang. Tapi serangannya tidak ada berefek pada Ar. Eldorado terkejut. Ar tidak kenapa-napa setelah kena Mega Flare-nya. Ar heran lagi. Flare biasa dianggap Mega Flare. Tanpa sadar dia mengejek ini sihir tingkat rendah. Eldorado yang begitu kesal menyerang dengan kekuatan penuh. Para siswa menyebut sihir ini dengan Giga Flare. Ar menganggap itu pengkhianatan bagi pencipta sihirnya. Karena baginya ini hanyalah flare beruntun biasa. Dengan santainya dia meniadakan sihirnya. Ar pun menunjukkan seperti apa Giga Flare itu. Eldorado yang tidak kuat lagi mengaku salah dan meminta maaf. Melihat itu, Ar menghentikan sihirnya. Di zaman ini menggunakan 2 sihir dalam waktu bersamaan dianggap low skill. Tapi Ar tidak sengaja bilang dia hanya menggunakan 2 bukan puluhan. Berkat itu, dia dicurigai oleh Olivia. Keesokan harinya, Olivia mengadakan latihan praktik, menyuruh para murid membentuk party, turun ke lantai 3 dungeon dan basmi Black Wolf. Irina mengajak gadis tadi party bersamanya dan Ar. Nama cewek ini adalah Ginny Vinde Salvan. Banyak murid yang merasa takut, soalnya Black Wolf adalah monster rank B+. Tapi bagi Ar dan Irina, monster itu hanya sepele. Ginny meminta maaf telah menjadi beban. Ginny menceritakan Eldorado selalu menyebutnya lamban dan bodoh. Ar pun menawarkan mengajari Ginny, sekaligus mengajari Irina. Dia memperlihatkan sihir ciptaannya yang dia sebut Script Magic.
Setelah itu mereka tidak sengaja jatuh ke dungeon hall yang membuat mereka sekarang berada di lantai dasar. Di sana mereka bertemu dengan bos lantai Minotaur. R melawan Minotaurnya sambil memberikan pelajaran pada Irena dan Ginny. Ginny dan Irena dibuat tercengang melihatnya. R meminta Ginny untuk menghabisi Minotaurnya. Ginny sebenarnya merasa tidak sanggup, tapi dia diberikan semangat dan tekad oleh R. Itu memunculkan semangat ingin berubah dari Ginny. Dia tidak ingin lari lagi. Selesai mengalahkannya, mereka membuat tanduk Minotaur ke Olivia. Ginny dengan polosnya bilang ini berkat R yang mengajari script magic. Tentunya, itu membuat Olivia semakin mencurigai R. Elraldo masih tidak berubah. Dia mengejek Ginny yang dia bilang pasti hanya menumpang. Juga sampai mengejek Irena. Ginny tidak tahan mendengarnya, kini dia melawan balik. R dipanggil kepala sekolah meminta R ikut dalam turnamen para murid dan tampilkan pertunjukan yang luar biasa di depan ratu. Intinya turnamen ini untuk ajang mencari uang demi para murid dan masa depan akademi. Kepala sekolah sampai menundukkan kepalanya. R awalnya tidak mau karena mengingat Olivia akan melihat kekuatannya. Tapi dia memilih akan memikirkannya kembali sebab baginya sihir untuk membantu orang yang kesulitan. Perkataan R itu mirip dengan yang dikatakannya di masa lalu. Jadi Olivia semakin mencurigainya. Bagi Olivia, Farfatos dia anggap sebagai adiknya meski tidak ada hubungan darah. Kembali dari ruangan Capsec, Ginny menemuinya mengajak kencan. Sebenarnya R ingin menolak, tapi dia tidak tega melihat tatapan penuh harap Ginny. Irina datang, dia juga ingin kencan sama R. Ginny tidak mempermasalahkannya, malahan dia ingin R bikin harem. Setelah mengetahuinya, Irina langsung menolaknya. Esoknya mereka melakukan kencan. Mereka menonton drama Raja Iblis Farfatos bersama pahlawan Lydia. Sosok Lydianya sangat berbeda sekali. Di drama ini terlihat lemah lembut, aslinya orang barbar. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, R mendengarkan kelompok mencurigakan di gang gelap lagi membicarakan hal yang mencurigakan. Mereka niatnya menculik ratu. Mendengar itu, R dan yang lain memilih membuntuti mereka. Kelompok itu berkumpul di depan lingkaran sihir yang besar. Rupanya, R dan yang lain dijebak dari awal, memancing ke tempat seperti ini dan R ternyata sudah menyadarinya. Tujuan mereka bukanlah R, jadi mereka mencoba membunuh R menggunakan lingkaran sihir itu. R kemudian menghancurkan lingkaran sihir itu dan kelompok itu menyisakan pemimpinnya. Orang itu berubah ke wujud aslinya yang ternyata iblis, lalu dia kabur. R mengikutinya dan menghabisinya. Berkat itu, R dan yang lain diberi kehormatan bertemu ratu. Inilah sang ratu itu, yang ternyata dia adalah teman Irena. Ratu memberikan hadiah pada R. Hadiahnya yaitu menikahinya, lebih tepatnya menghamilinya. Itu hanyalah lelucon. Hadiah yang sebenarnya adalah R dipromosikan sebagai penyihir Pentagon. Ratu juga memberi Irena status Pentagon. Sebagai gantinya mereka wajib bergabung dengan bayangan Ratu, pasukan khusus di bawah Ratu. Sedangkan Ginny dikasih status Triangel. Di sekolah belakangan ini, R selalu ditembak cewek sekurangnya sekali dalam sehari. R selalu menolaknya dengan lembut, tapi dia merasa tidak tahu harus mengatasinya. Irena sering menolongnya, tapi hal itu membuat Irena ngambek. Malamnya Ginny mengunjungi R di kamarnya. Dia memakai pakaian seksi, tancap gas menerkam R atas dorongan mata iblis pesonanya. Ini skill yang dimiliki Succubus.
Ar sampai dibuat tidak bisa bergerak. Sementara itu, Irina memikirkan kelakuannya pada Ar yang dia anggap berlebihan. Untuk itu, dia memutuskan menemui Ar untuk minta maaf. Ginny bilang ke Irina kalau Irina terus keras begini, Ar akan membenci Irina. Ginny menggoda Irina, menanyakan apakah baju ini bagian dari perbaikan itu. Irina bilang dia diajari ibu Ar kalau memohon memakai baju nakal, cowok akan menuruti. Irina menganggap ini karena Ginny. Sejak Ginny mengusik Ar selalu dikelilingi wanita. Mereka berdebat sampai ingin duel segala. Ar turun tangan melerai. Mereka pun berakhir saling meminta maaf. Lalu muncul guru yang bernama Jessica. Dia dari awal sudah menguping pembicaraan. Dia bilang jika ingin berduel, selesaikan saja di turnamen nanti. Jika tampil baik, itu akan membantu rencana menjadikan Ar sebagai pengajar, supaya para bangsawan tidak bisa menentangnya. Jessica Sensei menjelaskan bahwasannya Ar sudah tidak cocok sebagai murid, harusnya menjadi guru. Itulah yang dikatakan Capsek. Irina sebenarnya tidak mau, mengingat Ar pernah bilang padanya bahwa kekuatan itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk melindungi orang lain atau menjalani keyakinan sendiri. Jessica Sensei memancing, mengatakan pengajar baru akan memakai baju yang keren. Atas dasar itu, mereka berubah pikiran jadi ingin tampil di turnamen. Tibalah hari turnamen diadakan, 3 pahlawan diundang sebagai komentator. Ayah Ar terlihat bosan menonton, sedangkan ibunya malah memperhatikan bentuk tubuh peserta. Hanya Oh Hilde yang memberikan tanggapan. Setelah itu pertandingan Irina yang dimenangkan oleh Irina dalam sekali serangan. Sementara itu Ar berdoa agar Irina dan Ginny kalah. Dia tidak mau dijadikan guru. Namun Ginny dan Irina selalu memenangkan pertandingan mereka sampai akhirnya mereka berdua bertemu di final. Mereka sudah bertekad saling tidak mau kalah. Baru saja pertandingan dimulai, kelompok iblis yang dari tadi menyamar kini membuat rusuh. Jessica Sensei datang ke tempat Ar dan Olivia, mengajak berpencar. Dia akan bersama Irina dan Ginny, sedangkan Ar dan Olivia bertindak sendirian. Mereka mulai berpencar. Di tempatnya Irina dan Ginny muncul golem kristal. Sebenarnya mereka ragu tapi terpaksa melakukannya. Sayangnya serangan mereka tidak berefek pada si golem. Melihat itu, mereka tercengang, tidak tahu lagi harus ngapain. Untungnya ada Olhide. Irina membanggakan papanya, tapi di saat momen bahagia ini terjadi hal yang tidak diinginkan. Rupanya dari awal ini rencana dari Jessica. Dia sebenarnya bukanlah Jessica Sensei. Dia sendiri Raja Naga kegilaan bernama Elzar. Semua rencananya ini adalah untuk menangkap Irina. Ginny mencoba menyerang sambil menyuruh Irina lari, namun semua serangannya tidak ada gunanya. Sekali serangan Elzar langsung menumbangkan Ginny. Elzar bersiap menghabisi Ginny. Irina tidak mau itu. Irina menyuruh bawa saja dirinya dan mengancam akan bunuh diri jika Elzar menyerang Ginny. Singkat cerita, Olhide berhasil diselamatkan oleh Ar. Dia memberitahukan ke Ar, Irina diculik oleh Raja Naga Kegilaan, Elzar, monster yang setara dewa jahat. Diceritakan ribuan tahun yang lalu, Elzar hampir menghancurkan dunia. Ar tidak peduli, dia yakin bisa menyelamatkan Irina. Olhide membawa Ar ke ruangan harta kerajaan, mengatakan Ar bisa menggunakan apa saja. Bagi Olhide, hanya Ar ia bisa dia andalkan. Olhide memberitahukan ayah Ar kalau Irina sudah menyadari identitasnya dari kecil. Makanya dia selalu sendirian, mengurung diri. Tapi semuanya berubah berkat bertemu Ar. Irina disekap di suatu gunung. Dia dijadikan tumbal untuk ritual. Yang diambil adalah darah yang mengalir di tubuh Irina. Irina terkejut, identitas keluarganya diketahui.
Elzar kemudian memperlihatkan anak terlantar kekacauan, diciptakan dari daging banyak dewa jahat yang dibunuh oleh Farfatos. Elzar ingin mengorbankan darah Irina pada monster itu, kemudian memanggil satu dewa jahat yang disegel di dimensi lain. Elzar melakukannya demi menghancurkan dunia ini, yang dia anggap telah melunak karena cinta, ikatan, dan persahabatan. Irina dengan yakin mengatakan Art pasti akan menghalangi ini. Elzar menganggap Art memang kuat, tapi baginya Art tetaplah manusia. Elzar mencoba merusak pikiran Irina dengan menanyakan bagaimana jika Art tahu siapa Irina sebenarnya. Pasti dia akan menganggap Irina sebagai monster. Raut wajah Irina tampak penuh kesedihan. Setelah itu, Elzar memulai ritualnya. Art datang bak pahlawan dengan pakaian dari ruang harta kerajaan. Art mengatakan tidak akan melepaskan semua yang di sini. Art mengaktifkan 9 sihir secara bersamaan. Semua iblis maupun Elzar dibuat tercengang. Art kemudian melepas sihirnya itu. Hanya Elzar yang berhasil menghindar serangan Art. Setelah itu Art melepas segel pada Irina. Elzar malah merasa senang. Art mengatakan ke Irina bahwa kadal itu bukan tandingannya. Elzar mengungkap identitasnya Irina. Ayah Irina, nama aslinya adalah Levil, keluarga kerajaan sejati, dan Irina membuah darah dewa jahat. Di dunia ini, dewa jahat dianggap sebagai musuh. Jadi jika Olhide ketahuan membuah darah jahat dalam tubuhnya, itu bisa menjatuhkan negara ini. Makanya Olhide dan Irina merahasiakan identitasnya, menjadikan ratu saat ini sebagai pemimpin negara yang dia perintahkan secara tidak langsung. Olhide beranggap jika Art mengetahuinya, putrinya akan kehilangan teman berharganya. Di luar dugaan, Art tidak memperdulikan hal itu. Baginya Irina seperti mataharinya yang lebih baik dan lebih berani dari siapapun. Elzar memulai serangan. Serangan itu ditiadakan oleh tombak yang digunakan Art, tombak yang bisa meniadakan serangan petir. Art mengatakan cara bertarung Elzar memiliki kelemahan khusus orang kuat, yaitu kurang punya rasa waspada karena berpikir tidak akan mati dalam pertarungan. Art menekankan tidak ada yang tidak bisa dihancurkan di dunia ini. Setelah itu Art melempar tombaknya. Art tahu serangan itu belum membuat Elzar tumbang. Elzar kali ini berubah ke wujud yang sebenarnya, seekor naga. Dengan wujud ini, dia menembakkan sihir yang dahsyat. Elzar dibuat terkejut. Dia menanyakan siapa Art sebenarnya. Art kemudian mengubah jiwa sosok Lydia ke dalam bentuk pedang, mengatakan dirinya hanyalah seorang warga desa biasa. Art menembakkan sihir dari pedangnya, namun semuanya bisa dihindari Elzar. Elzar menyembuhkan diri, mengatakan ini terlalu lamban. Melalui pedangnya, Art bertransformasi ke fase 2. Iblis memberani. Bentuk ini membuat Art bisa menganalisis Elzar. Jadi dia memahami segala tentang Elzar. Tidak hanya mengenai sihir, isi hati Elzar juga diketahui. Di mana Elzar yang marah karena dunia ini membuatnya sedih. Meski begitu, Art tidak ingin memaafkan Elzar yang telah menyerang Irina. Elzar begitu marah, dia menyiapkan serangan terkuatnya. Di sisi Art juga menyiapkan serangan yang bernama Ultimatum Zero. Serangannya sama-sama dilepaskan. Atas hal itu, Elzar tewas. Irina senang, meskipun Art tahu siapa dirinya, Art masih tetap ingin menjadi temannya. Irina berkeinginan menjadi lebih kuat dari siapapun agar tetap berada di sisi Art. Di sebuah dungeon ada seorang cewek kecil yang membantai monster. Cewek ini bernama Sylvie. Dia di sini untuk berlatih menjadi kuat agar bisa membantu Lydia yang dia anggap kakaknya. Dia mengira sudah 3 tahun berada di dungeon ini. Sekarang dia ingin kembali ke desa. Keluar dari dungeon, dia terkejut melihat desa yang telah berubah menjadi lebih modern. Dia yang panik berlari ke sebuah gang. Di sana ada manusia bertopeng yang menemuinya. Manusia bertopeng itu mengenal Sylvie. Dari perkataannya, ternyata Sylvie sudah berlatih di dungeon selama 3000 tahun. Hal itu terjadi karena aliran waktu di dungeon itu berbeda.
Si manusia bertopeng memberitahukan dia kenalan lama Sylvie, sama-sama melayani Farfatos bersama Lydia. Kemudian mengatakan Raja Iblis Farfatos bereinkarnasi meninggalkan tugasnya dan menikmati hidup damainya sebagai Ar Meteor. Jika ingin mencari Lydia, tanyalah ke orang itu. Sementara itu di Akademi Leville, kepala sekolah memberitahu Ar sebulan lagi akan diadakan festival sekolah. Intinya untuk dapat uang dari pengunjung. Hari itu sekaligus menjadi perayaan 100 tahun Akademi. Jadi akan diadakan turnamen Raja Pedang dan drama. Tapi masalahnya, ada surat ancaman untuk membatalkan festival. Pengirimnya Lars Algol. Lars Algol nama untuk sindikat kejahatan iblis yang memuja dewa jahat sebagai tuan mereka. Rencana mereka adalah untuk menghidupkan kembali dewa-dewa mereka yang telah lenyapkan dalam kehidupannya di masa lalu. Dan mereka menghabiskan sebagian besar hari-hari mereka beroperasi di belakang layar. Sampai akhirnya mereka menjadi kelompok besar di ibu kota kerajaan. Saat berada di kelas, tiba-tiba Sylvie muncul mencari di mana Ar. Tentunya Ar langsung tercengang melihat Sylvie. Sylvie membuat rusuh di kelas. Olivia datang memarahinya, mengatakan meskipun sudah lewat 3000 tahun, Sylvie tetap belum dewasa. Ar mengganggu. Melihat itu, Sylvie langsung menyimpulkan itu Ar Meteor. Dia menuju ke Ar, mengajukan pertanyaan, di mana Kak Lydia dan bagaimana dengan dewa jahatnya. Ar mencoba bersikap seolah tidak tahu. Sylvie langsung bilang dia sudah menyelidiki semuanya. Sylvie mengancam akan memakai kekerasan jika tidak menjawabnya. Setelah itu terus mengejek Ar. Irina tidak tahan lagi, dia bicara mewakili Ar. Sylvie terjengang melihat Irina. Dia serasa melihat Lydia dalam diri Irina. Dimarahi Irina membuatnya menangis. Sylvie melampiaskannya pada Ar, mengajak berduel sambil melanjutkan ejekannya lagi. Olivia yang ingin memastikan identitas Ar menyetujui duel ini. Ar yang tidak punya pilihan terpaksa setuju, tapi dia berencana akan kalah. Duel pun dimulai. Sambil bertarung, Sylvie terus-terusan mengejek Ar. Ar sebenarnya udah kesal, tapi harus menahannya. Ar berniat memasukkan satu serangan sebelum kalah dengan memanfaatkan kebiasaan Sylvie yang memiringkan badan setelah menyerang, yang menyebabkan pertahanannya terbuka. Rupanya Sylvie sudah membacanya. Dengan keadaan ini, dia langsung menyerang Ar. Karena serangan itu mau mengenainya, Ar pun jadi kebablasan menyerang balik. Dengan ini Olivia menyatakan Ar pemenangnya. Ar dapat merasakan Sylvie sudah bertambah kuat. Sylvie tidak terima dia memanggil pedang Demize Arges, salah satu dari 3 pedang suci yang hebat. Itu adalah pedang yang telah dipercayakan Farfatos dan Lydia kepada Sylvie di masa lalu. Sylvie mengucapkan mantra. Ar yang tahu kekuatannya langsung menyuruh berhenti, jangan melepaskannya di sini. Tapi Sylvie tidak mendengarkannya. Dia pun melepaskan tebasannya. Sylvie kembali mau mengayunkannya lagi. Olivia menyuruh berhenti, menyuruh lihat sekeliling. Tidak hanya bangunan yang hancur, para murid dibuat pingsan akibat pedang ini menyebabkan racun ketika ditebas. Olivia mengatakan Sylvie masih belum berubah, masih bertindak ceroboh. Olivia menyuruh berpikir apa reaksi Lydia jika melihat hal ini. Meski terlihat sedih, tapi Sylvie tidak sepenuhnya mengakui kesalahannya. Dia menganggap tindakannya ini tidak seberapa dibandingkan Farfatos. Tiba-tiba Irina menggetok kepalanya dan memarahinya, sama seperti yang Lydia lakukan di masa lalu. Hal itu pun membuat Sylvie sadar dan meminta maaf. Sebelum pulang sekolah, di saat Ar membahas tentang festival sekolah dengan teman sekelasnya, terdengar bunyi ribut di luar kelas. Itu pertengkaran Sylvie dengan 3 orang dari kelas A yang diisi kaum bangsawan. Mereka mengejek Sylvie sebagai rakyat jelata dan menyombongkan kelas mereka lah yang akan mendapatkan profit besar di festival ini. Setelah itu, mereka tidak henti-hentinya mengejek para murid kelas C dan tertawa. Irina turun tangan.
ーミンだの、そんなことで人を区別したり差別したりするなんて本当にくだらないわ。こいつら書くなよ。Irina姉さん。 Setelah itu kelas art memutuskan membuat kafe pelayan pada festival nanti. Hari festival datang, Art dan Irina jalan-jalan di tengah festival. Meskipun terlihat menikmati festival, mereka sebenarnya sedang melakukan patroli. Kemudian Art pergi ke pohon Raja Pedang. Menurut legenda, pria yang dipanggil Raja Pedang Agung menyegel sesuatu yang spesial di pohon ini. Ketika Art kembali ke kelas, Sylvie bikin rusuh lagi. Art menggantikan Sylvie menghukum laki-laki itu, membuatnya tidak bisa bergerak, setelah itu memperbaiki dinding. Masuk ke dalam kelas, dia disambut oleh para cewek di kelasnya. Mereka pada menggoda Art. Irina datang, dia marah dengan wajah yang malu-malu. Tapi karena dipancing Ginny, Irina terpaksa memakai pakaian maid juga. Menggunakan pakaian maid, dia menegaskan ke para cewek bahwa dia akan melayani Art. Ginny dan yang lain tidak setuju. Mereka sama-sama ingin melayani Art. Di tengah perdebatan terdengar pengumuman tentang turnamen Raja Pedang yang akan diadakan besok. Karena peringatan 100 tahun ini, hadiah utamanya adalah replika pedang suci, Valgalgalus. Mendengar itu, Sylvie memutuskan untuk ikut karena pedang Valgalgalus adalah pedang Lydia. Sementara itu, Art terpaksa ikut karena Olivia. Irina dan Ginny juga memutuskan untuk ikut. Besoknya turnamen Raja Pedang dimulai. Pada turnamen ini hanya boleh menggunakan teknik pedang dan sihir penguat. Baik itu Art, Olivia, Irina, dan Sylvie mengalahkan lawannya. Mereka maju ke babak selanjutnya. Sekarang yang tersisa adalah Ginny melawan orang yang dijagokan menang. Awalnya Ginny hampir kalah. Satu serangan membuatnya sulit berdiri tegak dan berpikir untuk menyerah. Art memberikannya semangat dan arahan. Semangat Ginny langsung tumbuh. Dia kembali fokus. Setelah itu memulai serangan. Ginny memenangkan pertarungan, melaju ke babak final. Irina dan Sylvie diminta kembali ke kafe kelas karena kekurangan orang. Art yang sendirian didatangi Ginny. Bila tidak ada Irina dan Sylvie, Ginny mengajak Art ikut kontes Miss dan Mister bersamanya. Art tidak sanggup menolak setelah Ginny mengeluarkan wajah penuh harapnya. Di lokasi kontes, Art bertemu dengan Elrado. Sekarang dia gemukan karena lama mengurung diri. Dia berada di sini untuk melihat gadis yang dia sukai. Elrado melihat Ginny sekarang telah berubah semenjak bertemu Art. Elrado menceritakan semenjak beberapa generasi keluarga Ginny melayani dan melindungi keluarganya. Karena itu Ginny sudah bersamanya sejak kecil. Sejak kecil Ginny selalu lamban. Sebenarnya Elrado tidak mau mengganggu Ginny. Tapi ajaran ayahnya menyuruhnya bertindak seperti putra tetua Dark, di mana menganggap selain keluarga kerajaan adalah semut. Eraldo tumbuh dengan ajaran itu yang membuatnya stres. Untuk kabur dari itu, dia mulai menindas Ginny. Karena itu kutukan inferioritas di hati Ginny tertanam, yang membuat Ginny terus merasa inferior atas apapun. Sekarang, Eraldo sudah lega, karena setelah Art menghajarnya waktu itu, Ginny mulai berubah dan perlahan kutukan itu menghilang. Tapi untuk Eraldo, kutukan rasa bersalah masih tertanam dalam dirinya. Eraldo tahu untuk menghilangkannya, dia harus menundukkan kepalanya meminta maaf secara tulus pada Ginny. Tapi Eraldo takut menghadapi Ginny. Setelah itu, dia pergi. Art sekarang juga menanggung beban yang dirasakan Eraldo. Dia masih belum bisa memberitahukannya pada Sylvie. Singkat cerita, Art dan Ginny menang kontes. Meski menang, Ginny terlihat sedih. Art pun mengatakan wanita cantik seperti Ginny harus selalu percaya diri. Turnamen dimulai kembali. Kali ini Art melawan Olivia. Art sulit menahan diri agar tidak ketahuan. Sementara itu Olivia sudah semakin yakin Art adalah adiknya, Farfatos. Di suatu ketika, tusukan Olivia hampir menusuk leher Art. Art tidak sadar menggunakan sihir yang dilarang. Atas hal itu, Art didiskualifikasi, sedangkan Olivia tidak kembali tepat waktu, jadi dia kalah. Selanjutnya pertarungan antara Ginny melawan Irina. Selagi bertanding, mereka adu mulut mengenai Art, yang membuat para penonton benci sama Art. Art pun hanya bisa menutup wajahnya, berharap pertandingan ini cepat berakhir. Pertandingan dimenangkan oleh Irina.
Di hari lainnya, kelas C mengadakan drama sejarah. R sebagai Farfatos, Irena sebagai Lydia, dan Sylvie sebagai dewa jahat. Drama ini mengingatkan R saat melawan Avia Desfar. Sebelum perang, Sylvie memasang perangkap. Atas hal itu, Avia hanya tinggal sendirian. Di saat dia terluka, Lydia menghajarnya. Namun karena Sylvie tidak mengingat lokasi jebakannya, kelompoknya juga ikut kena. Beruntung tidak ada korban jiwa di pihak Farfatos. R memarahi sifat ceroboh Sylvie ini. Lydia meminta R maafkan Sylvie. Berkat Sylvie, perang jadi mudah dan tidak ada korban jiwa. Acara drama berakhir dengan sukses. Sylvie tampak senang tidak terjadi masalah. Di kursi penonton, dia seperti melihat sosok Lydia. Setelah dia menyampirinya, itu bukan Lydia. Hal itu membuat Sylvie sedih. Setelah itu, manusia bertopeng menemuinya. Setelah itu, Sylvie bertingkah aneh. Dia mendatangi R, mengatakan dia akan memenangkan turnamen dan meminta R menemuinya di pohon Raja Pedang. Masuk ke pertarungan grand final, Sylvie melawan Irena. Sylvie masih bertingkah aneh. Dia tidak menjawab perkataan Irena. Baru saja mulai pertandingan, Sylvie langsung menyerang. Sylvie memenangkan turnamen. Saat perayaan di malam hari, Sylvie menunggu R di pohon Raja Pedang dengan membawa replika pedang Lydia. Diam-diam, Ginny dan Irena menguntit. Ginny berpikir Sylvie akan menyatakan perasaannya pada R. R pun datang. Sylvie masih terlihat aneh. Kemudian dia membuka suara. Setelah itu replika pedang Lydia bersinar. Bersama dengan itu, pohon Raja Pedang juga bersinar. Rupanya yang tersegel di pohon ini adalah kekuatan pedang ini. Segelnya sekarang dilepas Sylvie. R bisa melihat ini pedang Lydia yang asli. Pedang suci Valgalgulos. R merasa sesak di dadanya. Sylvie memanggil pedangnya. Menggunakan kekuatan kedua pedang itu untuk menyerang R dengan niat membunuh. Selagi menghindari Sylvie, R merasa Sylvie aneh seperti sedang dicuci otaknya. Beberapa waktu sebelumnya, si pria bertopeng mengatakan lagi ke Sylvie bahwa R adalah Farfatos. Setelah itu, melihatkan suatu ingatan ke Sylvie. Sylvie yang dalam keadaan kosong, mudah dicuci otaknya oleh pria bertopeng. Sylvie terus mengejar R, sampai akhirnya dia bisa menebas menggur R. R pun jatuh. Sylvie kemudian ingin menghancurkan dunia yang tanpa Lydia ini. Irena menghentikannya, tapi Sylvie yang dalam keadaan dicuci otak tidak peduli itu Irena. Dia pun menyerangnya. Ginny datang membantu Irena, namun dia langsung ditumbangkan dengan mudah. Sylvie sekarang menuju Irena. R datang dengan bentuk Farfatos. Sylvie langsung mengarah padanya. R merasa satu-satunya mengatasi Sylvie yang dicuci otaknya adalah mengalahkannya. Tapi ketika ada waktu untuk melakukannya, R tidak tega melakukannya. Sehingga memilih kena serang. Tapi beruntung suara Lydia menghentikan Sylvie. Sylvie kembali sadar. Setelah itu si manusia bertopeng muncul. Dia melumpuhkan Sylvie, mengambil kedua pedangnya. Setelah itu memberitahu keinginannya adalah kebangkitan masternya. Jadi Irina harus dikorbankan. Setelah itu dia menyerang R. Dia kemudian melompat ke atas menggunakan kekuatan Demise Arges. Tapi karena pedang suci memilih sendiri penggunanya, akibatnya si pria bertopeng menerima kesakitan. Sehingga dia melepas pedang Demise Arges. R mengambil Demise Arges. R diterima oleh pedangnya. R pun menghabisinya dalam sekali tebasan. Ketika R mau memegang pedang Lydia, terdengar suara Lydia yang mengatakan bodoh. Setelah itu jiwa Lydia keluar dari pedang R, membangunkan Sylvie. Meminta Sylvie jangan salahkan Far dan jalani hidup sepuasnya. Kelas C mengadakan karya wisata. Di tengah jalan waktu terhenti kecuali R, Irina, dan Ginny. Lalu mereka terlempar ke suatu tempat.
Di sana ada bocil yang menyebut mereka dengan orang-orang terpilih dan memperkenalkan dirinya sebagai dewa. Dewa itu membicarakan hal yang tidak dimengerti tentang makhluk yang ingin merusak garis waktu. Intinya dia meminta lenyapkan makhluk itu, karena pertemuan makhluk itu dengan Raja Iblis akan mengguncang dunia ini. Setelah itu, Ar dan yang lain dikirim ke zaman kuno. Ar menyadari ini di negara kekuasaan Raja Iblis Farfatos, Kekaisaran Fardia. Ar menyadari tugasnya yaitu bertemu dengan dirinya di masa lalu, yaitu Raja Iblis, dan melenyapkan makhluk itu. Kemudian mereka melihat ada cewek yang dikejar kalajengking raksasa. Cewek itu dibuat terpojok. Ar pun memutuskan membantunya. Ar merasakan kekuatannya sekarang kembali seperti saat menjadi Raja Iblis. Ternyata cewek yang diselamatkan tadi bawahan Olivia. Olivia berterima kasih. Melihat itu Olivia, Irina dan Ginny tentunya tidak menyangka. Olivia-sama. Nanimono da? Dipanggil begitu, Olivia jadi menanyakan apakah kita pernah bertemu. Ar menjelaskan bahwa mereka mengagumi reputasi Olivia, jadi berlebihan menyukai. Setelah itu meminta maaf. Olivia menguji mereka. Melihat Ar yang tidak terpengaruh membuat Olivia menyuruh ikut dengannya. Ar dan yang lain dibawa ke kota. Pemandangannya mirip dengan zaman kuno. Di sana Olivia meminta Ar bergabung dengan pasukannya untuk membantu rajanya Farfatos. Olivia menceritakan saat ini makhluk dari luar Outer Ones sedang menyerang. Sejak saat itu iblis ciptaan mereka bertempur dengan manusia yang dipimpin Farfatos. Ar meminta 2 persyaratan. Pertama, izinkan Irina dan Ginny bergabung juga. Kedua, daftarkan dia, Irina, dan Ginny ke dalam pasukan Verda. Dengan kata lain, ke dalam pasukan logistik dan penyembuhan. Olivia tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah itu, mereka dibawa ke tempat Verda. Ar memilih masuk pasukan Verda karena menurutnya ini tempat paling aman buat Irina dan Ginny. Tapi Ar sendiri sebenarnya malas ke sini sebab dia tahu kelakuan Verda. Inilah si Verda itu. Irina dan Ginny sempat tidak percaya cewek ini Verda melihat dari kelakuannya berbanding terbalik dengan Verda yang mereka tahu. Verda yang diceritakan adalah sosok sarjana sihir jenius yang terlihat dingin, tapi ini malah kekanak-kanakan. Verda kemudian memperbaiki tempat penelitiannya. Di sana Ar menjelaskan bahwa dia dari masa depan. Verda sangat tertarik mendengar itu dan dia mempercayainya. Si pembuat onar datang mau menangkap Verda. Kemudian Lydia muncul. Ar tidak berhenti menatapnya. Sama seperti Verda, Irina dan Ginny dibuat tercengang lagi melihat sifat asli Lydia yang barbar. Lydia menyuruh kirim unit pendukung yang layak. Sebenarnya Verda sudah mengirim, tapi tidak cukup kata Lydia karena sesuatu yang buruk muncul. Verda menyuruh bawa 3 anak baru ini saja. Lydia melirik ke opengnya Ginny yang jumbo. Ternyata Lydia suka sama cewek montong. Dia pun meraba-raba tubuh Ginny. Ar menghentikannya. Lydia tidak terima. Dia mengajak Ar gelut. Mereka akhirnya gelut tangan kosong yang berlangsung cukup lama sampai matahari terbenam. Mereka berakhir dengan imbang, dengan wajah sama-sama lebam. Ar meminta Lydia pertemukan dia dengan Yang Mulia Farfatos. Lydia mengatakan Farfatos pasti menolak. Ar pun sudah menduga karena memang begitu dirinya. Lydia menyarankan Ar jika ingin bertemu dengannya, capailah sesuatu dan dapatkan kepercayaannya. Karena dia terbuka pada orang yang dia percayai. Besoknya Ar dan yang lain ikut ekspedisi. Meski unit Verda jauh dari garis depan, Ar tetap waspada, memberikan peralatan sihir pelindung untuk Irina dan Ginny. Dari yang Ar tahu, ini pertempuran di dataran Aralia yang dikuasai iblis. Saat ini Farfatos memperluas kekuasaan, bertempur melawan iblis dan Alderwan yang telah memasuki tahap akhir. Gabungan pasukan Lydia dan Verda mengambil alih pertempuran di sini. Pertempuran di garis depan dimulai.
Tidak diduga, selagi garis depan bertempur jauh di depan, unit logistik dan penyembuhan diserang oleh Jenderal Iblis. Dia seorang diri mampu melumpuhkan para pasukan penjaga logistik dengan begitu mudahnya. Sementara itu, di garis depan sendiri berhasil membobol kastil Iblis. Lydia merasa aneh, padahal sudah maju sejauh ini, tapi tidak bertemu juga dengan Jenderal Iblis. Satu prajurit melaporkan, barisan belakang diserang oleh Jenderal Iblis Bulgan. Berpindah ke Ar, Bulgan santuy berjalan, merasa tidak akan ada yang bisa melawannya di sini. Ar pun menyerangnya. Satu serangan itu membuat Bulgan KO. Tidak berselang lama, Lydia datang. Dia sedikit tidak menduga melihat Bulgan telah dikalahkan. Ar mengatakan jenderal lemah ini bahkan tidak layak untuk dibunuh. Jadi dia biarkan untuk ditangkap hidup-hidup. Atas hal itu, Lydia membawa ke kastil Millennium milik Farfatos. Ginny dan Irena terkagum-kagum dengan kastilnya. Mereka bilang ini cocok buat sosok yang hebat seperti Farfatos. Arya mendengar itu merasa bangga, senyum-senyum sendiri. Ketika mau sampai di depan pintu singgasana Farfatos, ada yang menyerang. Yang melakukannya adalah Alvardo. Dia bertujuan untuk menguji Ar yang kabarnya telah mengalahkan Jenderal Besar Iblis. Setelah itu sosok pemilik kastil ini muncul. Ginny dan Irena langsung terpesona melihatnya. Meski itu dirinya sendiri, Ar tetap saja merasa cemburu. Farfatos mengajak ke tempatnya. Di sana Irena dan Ginny memuji tampilan Farfatos dan mereka memanggil Farfatos dengan Raja Iblis. Farfatos heran, dia dipanggil Raja Iblis. Arpo juga heran, seharusnya dirinya sudah diberi gelar Raja Iblis saat ini. Dari yang Farfatos bilang, ada orang lain yang dipanggil Raja Iblis. Setelah itu, Ar dan yang lain pergi ke tempat Verda. Ar memberitahukan Farfatos dikenal sebagai Raja Iblis di masa depan. Verda menyimpulkan, Raja Iblis yang Ar kenal dan Raja Iblis saat ini adalah dua orang yang berbeda. Jadi Verda berteori, sejarah masa depan dan sejarah masa kini mungkin berbeda. Mungkin juga ada yang mengubah sejarah. Ar teringat kata-kata si dewa yang mengirimnya ke sini, bahwa sosok yang dia sebut makhluk itu ingin melampaui hukum alam dan mengubah dunia. Ar menyimpulkan si dewa menyuruh temui Farfatos dan lenyapkan Raja Iblis, dengan begitu bisa kembali ke masa depan. Verda mengatakan itu mustahil. Raja Iblis dunia ini muncul 3 tahun yang lalu. Dia menaklukkan wilayah manusia dan Other One dalam sekejap. Tujuannya sampai saat ini belum diketahui. Bernegosiasi pun tidak bisa. Farfatos pernah melawannya, tapi tidak menang. Irina menyarankan untuk memberitahukan kita dari masa depan ke Farfatos dan meminta bantuannya. Tapi mengingat Farfatos hanya mempercayai orang yang dia akui, jadi harus menunjukkan prestasi padanya. Lydia muncul, mengajak Ar bertarung di garis depan. Ar yang ingin prestasi langsung setuju. Mereka kemudian berangkat. Di tengah perjalanan, Lydia memberitahukan lawannya adalah Raja Kutukan Mevilas, iblis tingkat tinggi bergelar Ardemon. Ar yang terkejut karena dia tahu siapa Mevilas. Dia takkan pernah lupa pada nama itu, karena Mevilas salah satu penyebab dirinya harus membunuh Lydia. Mereka sampai di depan kastil Mevilas yang dijaga banyak skeleton. Ketika Sylvie mau menyerang, Ar duluan menghabisi mereka. Ar tidak ingin bertindak gegabah, tidak ingin berjalan sesuai sejarah. Tiba-tiba terdengar teriakan dan kastil Mevilas terbakar. Di dalam terlihat banyak iblis terbakar. Yang lebih mengejutkan, kepala Mevilas terbang ke depan mereka. Yang melakukan semua ini adalah sosok bertopeng ini. Dialah sang Raja Iblis sekarang. Dia mendeklarasikan perang terhadap manusia. Keesokan harinya, Farfatos mengadakan rapat mengenai Raja Iblis. Farfatos mengutuskan untuk membasmi Raja Iblis itu dalam 1 hari dengan melawannya menggunakan kekuatan penuh, mengerahkan 4 jenderal sekaligus dan dirinya sendiri. Di kamarnya memikirkan permintaan dewa untuk memperbaiki sejarah yang berarti Lydia harus mati. Tiba-tiba Raja Iblis muncul.
Dia tahu apa yang Ar pikirkan. Dia pun mengatakan sejarah yang dibuat tidak bisa dibalikan. Lydia akan menemui nasib yang sama. Ar langsung menyadari Raja Iblis ini juga datang dari dunia lain. Kemudian dia berdiri di depan Ar, mengatakan Ar adalah dirinya dan dirinya adalah Ar. Setelah itu menunjukkan wajahnya yang ternyata itu Ar sendiri. Dia juga Farfatos yang berinkarnasi sebagai Ar Meteor. Hidup sebagai Ar Meteor, dia mendapat banyak hal tapi segera kehilangan hal itu. Karena kegagalannya itu, dia membuang nama Ar Meteor, mengganti dengan Disasterwood. Tentunya ini membuat Ar menelan ludah. Sama seperti Ar, Disasterwood kesini juga karena dewa. Sekarang Disasterwood ingin menebus dosanya, akan menyelamatkan Lydia. Karena Ar adalah dirinya sendiri, jadi dia tahu Ar tidak ingin kehilangan sahabatnya, Lydia. Untuk itu, dia mengajak bekerja sama dengannya. Sebelum menjawab, Ar menanyakan apakah sudah mendiskusikannya dengan Farfatos di zaman ini. Disasterwood tidak melakukannya, dia sangat membenci dirinya sendiri terutama di zaman ini. Ar mengajukan pertanyaan lagi, kenapa melawan Farfatos jika ingin menyelamatkan dunia? Disasterwood tidak bisa bekerja sama dengan dirinya di dunia ini sebab misinya dari si dewa adalah menghancurkan dunia. Disasterwood balik bertanya, apakah Ar ingat gimana Lydia mati? Tentu, Ar tidak bisa melupakan itu. Di saat itu, pikiran Lydia terus diserang kutukan dan dia kehilangan rekan-rekannya. Di saat itu juga akan melawan Other One terakhir. Ar di hadapan dengan dua pilihan yang berisiko. Apakah menyelamatkan nyawa Lydia atau pelenyapan Other One? Pada akhirnya, dia kehilangan Lydia. Padahal kata hatinya, dia memilih Lydia. Disasterwood sangat marah pada Ar dan dirinya sendiri yang tidak bisa menuruti kata hati. Sehingga Lydia menyerbu ke wilayah musuh sendirian dan kalah yang akhirnya menjadi ancaman dunia. Disasterwood adalah Farfatos yang tidak kuat mendanggung rasa bersalah. Dia bunuh diri berinkarnasi sebagai Ar Meteor. Semua yang dia dapat sebagai Ar Meteor terus direnggut. Karena tidak ingin menumpuk dosa, makanya Disasterwood ingin mengakhiri ini semua dengan menjadi ancaman dunia dan ingin Lydia membunuhnya. Ar sempat ingin bergabung dengan Disasterwood, tapi saat mau menjabat tangannya, dia seperti mendengar suara Lydia yang mengatakan jangan bertindak bodoh. Disasterwood memberi Ar waktu 3 hari lagi ketika perang. Lydia mengajak Ar menemaninya jalan-jalan. Gara-gara hal sepele, mereka saling pukul sampai kehabisan stamina lagi. Rupanya Lydia mengetahui Ar sedang banyak pikiran, karena itu dia melakukan ini. Ar kemudian menanyakan, jika ingin mendapat kembali seseorang yang berharga dengan harus mengorbankan segalanya, apa yang Lydia lakukan? Lydia mengerti pikiran Ar, dia mengajak ke suatu tempat yang telah hancur. Lydia mengatakan inilah dosa yang dirinya lakukan. Lydia menceritakan, ini dulunya kota yang ditinggali iblis. Dirinya dan pasukannya menyerang tempat ini karena tempat ini strategis dan berhasil mengambilnya dengan mudah. Tapi sulit untuk mendudukan warga kotanya. Mereka tidak mau mendengarkan Lydia. Mereka bahkan menyerang tengah malam. Lydia yang tidak punya pilihan karena mereka bisa membunuh pasukannya, jadi membantai mereka semua. Ar mengatakan, bukankah mereka iblis? Bagi Lydia, manusia dan iblis tidak ada bedanya, karena itulah dia menganggap dirinya pembunuh. Meski sadar akan hal itu, Lydia terus mengotori tangannya. Atas dasar itu, Lydia telah memutuskan bagaimana dia mati nantinya. Dia akan terus bertarung sampai tidak ada yang mengancam manusia dan iblis dan tercipta dunia tanpa kesedihan. Di saat itu, dia akan mati mengenaskan. Dari sini, terlihat Lydia sudah tahu siapa Ar. Ar menanyakan, jika Lydia mati seperti itu, bagaimana dengan perasaan kami? Lydia mengelus-elus kepala Ar, mengatakan dosa itu harus ditebus. Jika tidak begitu, dia tidak akan mati dengan bangga. 3 hari setelahnya, perang dimulai.
Ketika Alvarto hendak menggunakan sihir yang merepotkan, Farfatos turun tangan menghentikannya sekaligus menghisap para naga. Sementara itu, Ar bertemu dengan Cicerone. Karena Ar sudah tahu keinginan Lydia untuk memikul gelar pahlawan dan mati menyesali dosanya, jadi dia menolak kerjasama dengan Cicerone. Atas hal itu, mereka mulai bertarung. Sementara itu, Irena dan Ginny diberitahukan oleh Latima, pelayan Lydia, bahwa Ar memerintahkan mereka ke kastil Raja Iblis untuk menghancurkan wadah Raja Iblis lewat jalur rahasia agar keabadian Raja Iblis hilang. Ketika sampai di tempat wadah tersebut dan ingin menghancurkannya, rupanya dari awal mereka dijebak oleh Latima. Mereka dikekang oleh mantra pengikat yang juga menyegel mana. Cicerone melihatkan apa yang terjadi pada Ar. Cicerone sendiri berkata seolah kehidupan Irena dan Ginny sudah tidak ada lagi. Kemudian dia mengancam Ar untuk gabung dengannya jika tidak mau kehilangan nyawa Irena dan Ginny. Ar tahu betul Cicerone tidak ada niat untuk melukai mereka. Dia hanya ingin memberikan Ar alasan agar bergabung dengannya. Cicerone tidak terima keinginan Lydia. Dia ingin Lydia bahagia dan tetap hidup. Untuk melakukannya, dia akan membuat dunia dihambang kehancuran karena dia sudah tidak peduli lagi terhadap nyawa orang-orang. Sebagai ganti, tidak akan melukai Irena dan Ginny. Dia akan membunuh pasukan Farfatos yang mendekat ke kastil jika Ar tidak mau bergabung dengannya. Berpindah ke kastil Raja Iblis, Irena dan Ginny mempertanyakan kenapa Latima melakukan ini. Latima mengatakan demi Lydia, tapi tidak memberitahukan alasannya. Meski Irena dan Ginny tidak bisa menggunakan mana lagi, tapi mereka bisa memakai sihir tanpa mana yang diajarkan Ar. Latima telah mempersiapkan kemungkinan ini. Dia memanggil banyak iblis. Irena dan Ginny tidak gentar. Dengan pede Irena mengatakan mereka bukan tandingan kami. Latima tidak punya pilihan selain melumpuhkan mereka. Ketika dia mau menyerang, seseorang datang. Ternyata itu Lydia. Dia bisa sampai di sini berkat jepit rambut yang dia berikan pada Irena dan Ginny. Jepit rambut ini adalah alat sihir yang bisa memantau situasi Irena dan Ginny. Lydia meminta Latima menyerah saja. Dengan berlinang air mata, Latima menolak. Baginya, ini semua demi Lydia, meski itu membuat dunia hancur sekalipun. Setelah itu, para iblis yang dipanggil Latima menyerang. Lydia tahu kedua Ar melihatnya. Lydia mengatakan takdir apapun itu dia siap menerimanya. Dia akan bertarung untuk melindungi harapan dan impian orang lain. Menciptakan dunia tempat semua orang bisa tersenyum. Dan setelah semuanya selesai, dirinya akan menghilang sebagai pahlawan yang akan menanggung dosa dari banyak pertumpahan darah. Setelah itu dia menghancurkan wadah di Cicerone. Meski keabadiannya hilang, Cicerone menganggap ini belum berakhir. Dia masih ingin Ar bergabung dengannya. Tapi Ar tetap menolak. Ar mengatakan, kau cuma lari dari kenyataan. Cuma ingin menyelamatkan diri sendiri dari rasa bersalah karena membunuh Lydia dan ingin dimaafkan. Karena itu Ar menyebut alter egonya ini pengecut yang tidak memikirkan orang lain. Cicerone tidak terima, yang akhirnya mereka mulai bertarung kembali. Selagi beradu pedang, Cicerone mengingatkan apa yang dikatakan ke Lydia di saat terakhir. Di saat itu, Farfatos menyetujui gencatan senjata dengan iblis. Lydia tidak setuju. Menurutnya iblis tidak bisa dipercaya. Mereka pasti akan memulai perang kembali. Maka dari itu harus dihancurkan. Dan lagi, dia telah berambisi sama Farfatos untuk melakukannya. Karena itu Lydia memanggil Farfatos pengkhianat. Farfatos mengatakan kata yang menyakitkan.
Sebenarnya, Farfatos ingin mengatakan agar Lydia tidak mati, tapi dia tidak jujur dengan perasaannya, makanya mengeluarkan kata menyakitkan. Oleh sebab itulah, Lydia pergi menyerang sendirian. Karena itulah Diseserut ingin menyelamatkan Lydia dan membiarkan Lydia membunuhnya dengan berpikir Lydia akan bahagia. Dia kemudian dapat mengempaskan Ar lalu melakukan tusukan dari atas. Tidak disangka jiwa Lydia muncul menahan tangan Diseserut. Diseserut pun terkejut. Dan itu Ar menebasnya. Diseserut memohon kali ini dia tidak ingin gagal dan mengingatkan kenangan berharga bersama Lydia. Diseserut memberitahu dia mulai mengerti perasaannya setelah kehilangan Lydia, bahwa dia mencintai Lydia. Setelah mendengar itu, Ar mengakhiri Diseserut. Di saat terakhir, Diseserut mengatakan Ar melakukan dosa yang sama, membunuh Lydia sekali lagi. Setelah itu tubuh Ar bersinar entah kenapa. Irina dan Ginny juga sama. Lydia menyadari kalau mereka akan kembali ke masa depan. Lydia menanyakan seperti apa masa depan, apakah itu dunia di mana semua orang bisa tersenyum. Irina dan Ginny mengatakan dunia masa depan adalah dunia yang indah seperti yang Lydia harapkan. Setiap harinya menyenangkan dan bahagia, dan semua orang bisa tersenyum. Lydia senang mendengarnya. Dengan ini dia menganggap pengorbanannya dan rekannya tidak sia-sia. Setelah itu, Lydia menitip pesan untuk disampaikan ke Ar. Dengan kalahnya Raja Iblis, pasukan iblis pada lari kabur. Farfatos memerintahkan tidak mengejar mereka. Dia mendeklarasikan kemenangan. Farfatos kemudian menanyakan Ar Meteor pada Lydia. Lydia mengatakan dia telah kembali. Ar ketemu lagi dengan Dewa Bocil. Ar mempertanyakan tujuan si Dewa. Si Dewa tidak memberitahukannya, tapi dia menekankan kalau dia adalah sekutu Ar. Setelah itu, Ar dan yang lain kembali ke masa depan. Irina dan Ginny masih memakai jepit rambut pemberian Lydia. Saat ini mereka telah sampai di tujuan karya wisata di ibu kota lama, Kingsglaive. Irina kemudian membisikkan pesan Lydia pada Ar.